Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fahri Zaki. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi terhadap himpunan yang saya susun sendiri ya. Baik, untuk jenis-jenis operasi himpunan sendiri ini ada 6 macam, di mana yang pertama adalah irisan atau intersection, yang kedua adalah gabungan atau union, yang ketiga adalah complement atau complement, yang keempat adalah selisih atau different, untuk yang kelima adalah beda setangkup atau symmetric different, dan yang keenam adalah perkalian Cartesian atau Cartesian product. Baik. Langsung saja pada operasi himpunan yang pertama, bisa kita lihat di sini adalah intersection ya, irisan. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Untuk notasinya sendiri, irisan dari himpunan A dan B itu adalah buka kurung awal X syarat X elemen A dan X elemen B. Tutup kurung awal. Baik. Seperti di contoh ini adalah diagram Venn untuk irisan A dan B ditujukan ya. Di sini adalah A, seperti ini adalah himpunan A, dan B, ini adalah himpunan B. Sedangkan untuk yang diarsir ini adalah irisannya. Baik. Jika dua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong, karena tidak ada elemen yang sama yang terdapat di dalam kedua himpunan tersebut. Langsung saja kita menuju kepada contoh soal. Diketahui himpunan A memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan B memiliki elemen 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tentukan irisan dari himpunan A dan B. Irisan dari A dan B. Jawaban, elemen yang terdapat di A dan B adalah 4, 5, dan 6. Maka irisan dari A dan B adalah 4, 5, dan 6. Sebagai contoh untuk gambarnya lebih jelas. Kan tadi ada elemen dari A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan elemen dari himpunan B itu ada 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9. Untuk 4, 5, dan 6 kenapa kita taruh pada yang diarsir ini? Karena 4, 5, dan 6 ini memiliki, mereka ini A dan B ini sama-sama memiliki 4, 5, dan 6 ya. Jadi mereka berada di irisan ini. Oke. Next. Untuk yang kedua, operasi himpunan yang kedua adalah gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Untuk notasinya sendiri, gabungan dari A dan B sama dengan buka kurung kurawal X syarat X elemen A atau X elemen B tutup kurung kurawal. Ini adalah contoh diagram Venn. Bedanya dengan diagram Venn dari irisan A dan B tadi, itu yang diarsir hanya tengahnya, kalau untuk yang gabungan ini semuanya diarsir ya. Contoh, jika himpunan A memiliki elemen 2, 5, dan 8, dan himpunan B memiliki elemen 7, 5, dan 22, maka gabungan dari elemen A dan B adalah 2, 5, 7, 8, dan 22. Di sini kita 5, kita tulis satu kali ya, karena kita tidak dapat menuliskan dua kali angka yang sama ya untuk himpunan semuanya. Contoh soal. Diketahui dua himpunan A memiliki elemen 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan himpunan B memiliki elemen 2, 3, 6, 7, dan 10. Tentukan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Oke. Jawaban, gabungan himpunan A dan B adalah semua elemen dari A dan B tanpa pengulangan. Gabungan dari A dan B adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Di mana 3 dan 7-nya kita tulis cukup satu kali, karena di sini ada tanpa pengulangan. Perlu digarisbawahi. Untuk diagramnya seperti ini ya kira-kira. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Di mana tadi ya 3 dan 7 kita tulis cuma satu kali saja. Untuk yang ketiga, baik, himpunan yang ketiga. Operasi himpunan yang ketiga adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U
adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasinya, komplement A sama dengan buka kurung, kurawal X, syarat X, elemen S, dan X elemen A. Tutup kurung kurawal. Contoh, misalkan ada himpunan U yang memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Jika himpunan A memiliki elemen 1, 3, 7, dan 9, maka komplement dari himpunan A itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Kok bisa seperti itu? Untuk lebih gampangnya itu komplement A sama dengan semesta U dikurangi A. Jadi nilai yang nggak ada di A pada U ini kita ini aja, kita tuliskan di sini. Contoh 2. Kenapa kita komplement A ini ada 2? Karena pada himpunan A tidak ada 2, tapi di himpunan U ini ada 2 gitu kan. Seterusnya 4, 6, 8 kan juga seperti itu. Catatan, beberapa literatur menuliskan komplement sebagai A dan ada C. Jadi bacanya komplement seperti ini, komplement A ya. Baik, ini adalah untuk diagram Venn. Itu untuk komplement A adalah daerah yang diarsir ya, yang di sini. Yang ini bukan komplement A, tapi ini adalah himpunan A. Next, untuk contoh soalnya, diketahui himpunan semesta memiliki elemen 1, 2, sampai 10 dan himpunan A memiliki nilai 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan komplement dari A dalam himpunan semesta S. Baik, jawabannya, komplement A adalah semua elemen di S yang tidak ada di dalam A. Seperti ini. Komplement A sama dengan S minus A. Dimana jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. 1, himpunan A tidak mempunyai, 3 juga tidak punya, 5 tidak punya, 7 dan 9 juga tidak. Seperti itu. Baik, seperti inilah tadi ya contohnya. Kalau tadi kan himpunan S, himpunan semesta ini ada 1 sampai 10, himpunan A ini memiliki 2, 4, 6 ya ini ya. Lalu ketika kita menjadikan komplement A, maka yang bisa ditulis di sini adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Baik, next. Untuk maaf ya pilek. Operasi himpunan yang keempat itu adalah selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan dari elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasi. Selisih dari himpunan A dan B sama dengan buka kurung kurawal X, syarat X elemen A dan X bukan elemen B. Tutup kurung kurawal. Baik, sama dengan A irisan dari komplement B. Perhatikan bahwa komplement dari sembarang himpunan A terhadap semesta U dapat juga didefinisikan sebagai komplement A sama dengan semesta U atau himpunan semesta U dikurangi himpunan A. Contoh, jika himpunan A memiliki elemen 1, 2, 3, dan 5, sedangkan himpunan B memiliki elemen 2, 4, 6, 8, dan 10, maka selisih dari himpunan A dan B itu adalah 1, 3, dan 5. Karena 1, 3, dan 5 dari himpunan A ini tidak dimiliki oleh himpunan B. Sedangkan untuk duanya, himpunan B ini mempunyai ya. Jadi kita tidak bisa menuliskannya di sini. Begitu pula sebaliknya. Jika selisih dari himpunan B dan A itu adalah 4, 6, 8, dan 10. Kenapa seperti itu? Karena 4, 6, 8, dan 10 ini adalah elemen yang tidak dimiliki oleh elemen dari himpunan A. Seperti itu. Jika A sama dengan B, jadi semisal A ini mempunyai elemen 1 dan 3, begitu juga dengan B memiliki elemen 1 dan 3, maka itu bisa dikatakan tidak mempunyai selisih atau ya bukan selisih. Maka selisih dari himpunan A dan B itu tidak ada. Begitu. Lalu nomor 3, jika himpunan A memiliki elemen 1, 3, dan 5, sedangkan himpunan B memiliki nilai atau elemen 1, 2, 3, dan 5, maka selisih dari himpunan A dan B itu tidak ada.
Karena pada himpunan A 1, 3, dan 5 ini dipunyai ya. Himpunan B ini mempunyai semuanya, 1, 3, dan 5. Sedangkan dari himpunan B ini ada satu yang tidak dipunyai oleh himpunan A, maka selisih dari himpunan B dan A itu adalah 2. Lalu soal, diketahui himpunan A memiliki elemen 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan himpunan B memiliki elemen 4, 10, 14, dan 18. Tentukan selisih dari himpunan A dan B dan juga selisih dari himpunan B dan A. Jawaban, selisih dari himpunan A dan B adalah elemen yang ada pada himpunan A, tetapi tidak ada pada himpunan B. Jadi bisa gampangnya ya, elemen selisih dari himpunan A dan B itu 2, 6, dan 8, karena yang 4 dan 10-nya ini dimiliki oleh himpunan B. Begitu juga sebaliknya, selisih dari himpunan B dan A adalah elemen yang ada pada himpunan B, tetapi tidak ada pada himpunan A. Selisih dari himpunan B dan A adalah 14 dan 18, di mana 14 dan 18 ini tidak dimiliki oleh himpunan A. Sedangkan untuk 4 dan 10-nya, himpunan A memiliki. Baik, untuk himpunan yang kelima, itu adalah beda stakuf atau symmetric difference. Beda stakuf dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Untuk notasinya, beda stakuf dari himpunan A dan B sama dengan gabungan dari himpunan A dan B dikurangi irisan dari himpunan A dan B sama dengan gabungan dari A min B dan juga B minus A. Diagram Venn-nya itu seperti ini. Untuk contohnya, jika himpunan A memiliki elemen 2, 4, dan 6, sedangkan himpunan B memiliki elemen 2, 3, dan 5, maka beda stakuf dari himpunan A dan B itu adalah 3, 4, 5, dan 6, di mana 3 di sini tidak dimiliki oleh himpunan A, lalu 4 di sini dari himpunan A tidak dimiliki oleh himpunan B, begitu juga dengan 5 dan 6. Dan untuk sedangkan yang kedua, nilai elemen yang kedua ini kan sama-sama punya ya, jadi kita tidak bisa menuliskannya di sini. Baik. Jika A adalah himpunan segitiga sama kaki dan B adalah himpunan segitiga sama segitiga siku-siku, maka beda stakuf dari himpunan A dan B adalah himpunan segitiga sama kaki yang tidak siku-siku dan segitiga siku-siku yang tidak sama. Baik. Untuk contoh soalnya, misalkan U adalah himpunan mahasiswa, lalu P adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS di atas 80, dan Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS di atas 80. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80, mendapatkan nilai B jika salah satu ujian di atas 80, dan mendapatkan nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Maka dalam notasi himpunan, pernyataan semua mahasiswa yang mendapat nilai A adalah irisan dari P dan Q. Pernyataan semua mahasiswa yang mendapatkan nilai B adalah beda stakuf dari himpunan P dan Q. Pernyataan semua mahasiswa yang mendapat nilai C adalah himpunan U dikurangi gabungan dari himpunan P dan Q. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir ada operasi perkalian kartesian atau Cartesian product. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Untuk notasinya, perkalian kartesian A dan B sama dengan buka kurung kurawal dalam kurung A, B, tutup kurung syarat A elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Contoh, misalkan himpunan C memiliki elemen 1, 2, dan 3, dan himpunan D memiliki elemen A dan B, maka perkalian kartesian dari himpunan C dan D adalah perkalian kartesian dari himpunan C dan D sama dengan buka kurung kurawal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Lalu, jika A sama dengan B adalah himpunan bilangan real, maka A dikali B adalah himpunan semua titik di bidang data. Catatan dan contoh. 1.
Jika AAA dan BBB merupakan himpunan berhingga, maka A dikali B sama dengan A dikali B. Pasangan berurutan A, B berbeda dengan B, A. Dengan kata lain, A, B tidak sama dengan B, A. Yang ketiga, perkalian kartesian tidak komutatif, yaitu A dikali B tidak sama dengan B dikali A, kecuali jika A sama dengan B atau salah satu himpunan kosong. Yang keempat, jika A itu kosong atau tidak memiliki nilai, atau B kosong dan tidak memiliki nilai, maka A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan tidak memiliki nilai atau kosong. Baik, A sama dengan, untuk contohnya, A sama dengan himpunan makanan, S untuk soto, G untuk gado-gado, N untuk nasi goreng, dan M untuk mie rebus. Lalu ada himpunan B yang berisikan himpunan minuman, yaitu C untuk Coca-Cola, T untuk teh, dan D untuk es dawet. Pertanyaan, berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Jawaban, A dikali B itu sama dengan 4 ya. Soto, gado-gado, nasi goreng, dan mie rebus 4 untuk A-nya. Dan dikali B, Coca-Cola, teh, dan es dawet yaitu 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Mari kita buktikan. Berarti cara jawabnya itu seperti tadi. Soto, Coca-Cola, soto, teh, soto, es dawet. Berarti SC, SD, SD. SC, SD, SD. Betul ya. Lalu selanjutnya gado-gado, Coca-Cola, teh, dan es dawet. G, C, GT, GD. GC, GT, GD. Dan seterusnya sampai 12 ya. Jadi seperti itu. Untuk perkalian kartesian. Baik, sebegitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.